Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fira Nurhasana dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi sejarah tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia sebagai penghasil rempah-rempah dan sumber daya alam. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani memutus jalur perdagangan antara Asia dengan Eropa, sehingga bangsa Eropa mencari jalur alternatif. Bangsa Eropa dengan bangsa Belanda sangat membutuhkan rempah-rempah untuk berbagai macam keperluan seperti pengobatan, pengawetan, dan bumbu masakan. Tidak hanya mencari rempah-rempah, bangsa Belanda dengan bangsa Eropa semangat berlayar untuk mencari 3G, yaitu gold sebagai kekayaan, glory sebagai kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen. Awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia itu pada akhir abad ke-16. Saat itu, Belanda sedang mencari jalur perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda pertama kali tiba di Banten, Jawa Barat, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya yang sangat berharga di Eropa. Pada awalnya, hubungan bangsa Belanda dengan penduduk lokal cukup baik, tetapi kemudian terjadi konflik karena persaingan dengan pedagang Portugis dan memonopoli perdagangan yang diinginkan oleh Belanda. Seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda semakin memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang didirikan pada tahun 1602. VOC adalah kongsi dagang Hindia Belanda terbesar di Indonesia, yang menjadi pusat untuk menguasai perdagangan di wilayah Indonesia. VOC diberi hak monopoli perdagangan di Hindia Timur oleh pemerintah Belanda dan menjadi kekuatan yang cukup dominan dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC kemudian semakin memperluas kekuasaannya dengan membangun pos-pos perdagangan dan melakukan perjanjian terhadap penguasa lokal. Melakukan tindakan kekerasan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan wilayah strategis menandai awal dari kolonialisme Belanda di Indonesia yang berlangsung berabad-abad. Pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu penjelajahan samudra, sudah dilakukan sejak abad ke-15 Masehi. Tidak hanya karena rempah-rempah, tetapi juga karena dua peristiwa politik, yaitu kekalahan kerajaan Katolik Eropa pada saat Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib adalah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh otoritas politik dan agama Eropa Barat dengan tujuan untuk mengambil kendali Yerusalem dan wilayah sekitarnya dari otoritas politik Islam. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan antara Eropa dengan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua. Tidak hanya jalur perdagangan, kondisi ekonomi bangsa Eropa pun semakin terpuruk. Kas menyusut dengan drastis akibat besarnya biaya perang. Setelah 2 abad, Perang Salib pun akhirnya selesai. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Imperium Turki Utsmani atau disebut juga Ottoman menjadi kabar buruk bagi kerajaan Eropa karena kota Konstantinopel ini menjadi titik yang penting bagi jalur perdagangan antara benua Eropa dengan benua Asia. Itulah yang akhirnya membuat orang-orang Belanda melakukan penjelajahan samudra untuk mencari jalur perdagangan lain di Indonesia.
Pada abad ke-16, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk melakukan ekspedisi ke berbagai penjuru dunia. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu 1. Perkembangan teknologi, pelayaran, dan navigasi. 2. Semangat penjelajahan untuk menemukan dunia baru. 3. Persaingan ekonomi dan politik antara negara Eropa. Dan 4. Keinginan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Faktor-faktor ini menyebabkan Belanda kehilangan akses untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon. Rempah-rempah saat itu sangat berharga di Eropa karena digunakan sebagai pengawetan makanan, obat-obatan, dan bumbu masakan. Selain itu, bangsa Belanda juga sedang berjuang untuk melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol dalam Perang 80 tahun sekitar 1568 sampai dengan 1648. Ekspedisi ke timur dianggap sebagai cara untuk memperkuat ekonomi dan posisi politik bangsa Belanda di Eropa. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. 2. Untuk mencari sumber daya alam seperti emas, perak, dan timah. 3. Untuk mengalahkan pesaing perdagangan. 4. Untuk meningkatkan kekuasaan politik. 5. Untuk memanfaatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. 6. Untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. 7. Untuk memperluas kekuasaan Belanda. Pengaruh kehidupan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Dampak ekonomi. 1. Eksploitasi sumber daya alam seperti karet, tebu, dan kopi. 2. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kereta api. 3. Sistem tanam paksa, yaitu seperti kerja rodi yang dibayar dengan harga yang ditentukan oleh bangsa Belanda. Dampak sosial. 1. Munculnya kelas-kelas sosial berdasarkan ras dan status ekonomi. 2. Kehilangan identitas budaya bangsa Indonesia. 3. Munculnya kelas-kelas baru seperti kelas burjus dan kelas pekerja. Dampak budaya. 1. Pengaruh budaya barat. 2. Penyebaran agama Kristen dan Katolik. 3. Perubahan nilai budaya lokal. Dampak politik. 1. Pengambilan kekuasaan. 2. Pembentukan sistem pemerintahan. Dan 3. Munculnya perjuangan kemerdekaan. Dampak pendidikan. 1. Pengenalan sistem pendidikan barat. 2. Munculnya golongan terdidik atau terpelajar. 3. Perubahan nilai pendidikan. Dampak psikologis. 1. Munculnya mentalitas iniader. 2. Trauma dan penurunan harga diri. 3. Ketidakpercayaan dan sikap defensif. Adapun dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. 1. Pengenalan teknologi modern seperti irigasi, mesin pertanian, dan transportasi. 2. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan pelabuhan. 3. Perekonomian seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Dampak negatif. 1. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. 2. Penindasan, kekerasan, perbudakan, dan kerja paksa. 3. Penghancuran nilai-nilai dan tradisi lokal. 4. Melebarnya kesenjangan sosial antara masyarakat Indonesia dengan penguasa lokal. 5. Menyebabkan Indonesia tertinggal sangat jauh dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, penjelajahan Belanda yang panjang akhirnya memunculkan kesadaran nasional di kalangan pribumi.
Faktor-faktor yang mendorong hal ini adalah: 1. Munculnya kaum terpelajar pribumi hasil pendidikan barat. 2. Penderitaan rakyat akibat kebijakan Belanda. 3. Kesadaran sosial yang melahirkan berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, dan Indische Partij 1912. 4. Pengaruh gerakan nasionalisme di negara-negara Asia lainnya. 5. Diskriminasi rasial yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Meski Belanda menekan gerakan nasionalis, semangat kemerdekaan terus tumbuh. Puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya era penjajahan di Nusantara. Cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia.